Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel Botani Garden. Pada video ini saya akan membahas tentang menanam cabai di polybag, teman-teman ya. Apakah menanam cabai di polybag itu cocok untuk kita lakukan? Apakah tanaman cabai yang kita tanam di polybag itu tanamannya itu dapat tumbuh dengan maksimal dan berbuah dengan lebat? Apakah tanaman cabai itu yang kita tanam di polybag akan memiliki umur panjang seperti yang kita tanam di lahan? Nah, jadi untuk yang pertama adalah apakah tanaman cabai tersebut bagus ditanam di polybag? Nah, saat kita menanam cabai di polybag, faktor yang mendukung pertumbuhan tanaman cabai itu adalah kandungan nutrisi dan juga media tanam yang kita gunakan. Nah, sebaiknya saran dari saya ketika kita menggunakan media tanam di polybag, khususnya untuk tanaman cabai, nah itu kita bisa gunakan media tanam adalah campuran dari pasir, kemudian kompos dan juga tanah. Nah, untuk pasirnya ini sendiri itu bisa diganti dengan sekam, itu juga boleh teman-teman ya, sekam mentah ataupun sekam yang sudah fermentasi, tapi saran dari saya lebih baik menggunakan yang namanya sekam mentah. Kenapa sekam mentah? Karena dapat membuat campuran media tanam tersebut nantinya tidak terlalu padat teman-teman ya, supaya menjadi lebih gembur nantinya. Nah, kemudian faktor lainnya adalah pemberian nutrisi atau pupuk pada tanaman cabai tersebut saat kita tanam di polybag. Hal itulah juga menyebabkan terjadinya tanaman cabai tersebut tumbuh secara maksimal dan berbuah dengan lebat atau tidak. Kemudian yang kedua itu adalah apakah tanaman cabai yang kita tanam di polybag itu dapat tumbuh dengan optimal seperti yang kita tanam di lahan, teman-teman ya. Nah, jadi saat kita menanam tanaman cabai di polybag itu bisa tumbuh dengan maksimal seperti di lahan. Seperti yang sudah saya katakan di awal tadi, itu tergantung kepada media tanam yang kita gunakan dan pemberian unsur hara yang kita berikan. Nah, untuk pemberian pupuk sendiri itu lebih baik kita gunakan ke tanaman. Jika seandainya teman-teman ingin menggunakan pertanian semi organik, itu juga bagus kita gunakan ke pada tanaman cabai yang kita tanam di polybag. Misalkan saat kita menggunakan pupuk dasar, kita menggunakan POC itu juga bisa. Kemudian pupuk susulannya itu menggunakan pupuk kimia atau sintetis seperti misalkan NPK, urea ataupun ZA. Itu juga bisa teman-teman ya. Dan perlu digarisbawahi, itu juga pemberian pupuk berdasarkan fase pada tanaman. Nah, untuk rekomendasi pemupukan itu bisa teman-teman ikuti yang di video ini, nanti saya taruh linknya di deskripsi. Itu sudah saya rekomendasikan pemupukan pada fase-fase tanaman, tapi dengan menggunakan pupuk kimia. Kemudian yang ketiga itu adalah apakah menanam cabai di polybag itu menguntungkan? Nah, jawabannya iya. Kenapa demikian? Karena dengan kita menanam cabai di polybag, kita dapat memanfaatkan lahan-lahan sempit yang ada di sekitar rumah kita, teman-teman ya, karena tidak memerlukan lahan yang banyak. Nah, dengan menanam cabai di polybag itu ada dua varietas cabai nantinya yang bisa teman-teman pilih, yaitu adalah cabai yang kita tanam itu difokuskan untuk tanaman hias. Jadi tanaman cabai itu tetap bisa berbuah, tetapi pertumbuhannya itu tidak tinggi teman-teman ya, atau pendek. Nah, itu bisa digunakan sebagai tanaman hias. Untuk pemasarannya sendiri itu teman-teman bisa pasarkan per polybag atau per pohon nantinya teman-teman ya. Untuk harganya sendiri itu tergantung dari berapa keinginan teman-teman untuk menjualnya. Nah, jika teman-teman ingin menjual buahnya itu juga bisa, karena dengan nutrisi yang tercukupi dan media tanam yang baik itu juga dapat membuat pertumbuhan buahnya itu jadi maksimal juga. Dan bagi teman-teman yang bingung bagaimana cara pemasarannya, nah untuk cara pemasarannya itu teman-teman bisa gunakan media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari.
misalnya itu TikTok ataupun Facebook, dan di Shopee itu juga bisa teman-teman ya, tergantung bagaimana teman-teman memasarkannya. Nah, untuk jika seandainya teman-teman memasarkan di daerah teman-teman sendiri ataupun misalkan khusus di wilayah sekitar teman-teman, itu lebih baik saya merekomendasikan pemasarannya melalui grup-grup yang ada di Facebook atau grup-grup jual beli yang ada di Facebook. Itu akan lebih mudah untuk dikenal oleh orang-orang yang ada di sekitar lingkungan teman-teman, sehingga memudahkan orang-orang tersebut untuk datang ke rumah teman-teman untuk membeli tanaman cabai yang sudah teman-teman budidayakan, ataupun teman-teman bisa menggunakan fitur COD dengan kita mengantarkan tanaman tersebut atau buah cabainya juga, itu kita antarkan sampai ke rumah customer teman-teman ya. Dan untuk pemasaran untuk tanaman cabai buahnya sendiri yang kita jual, itu teman-teman bisa jual di penjual-penjual nasi ataupun dijual langsung ke pasar, ataupun juga melalui media sosial Facebook itu juga bisa teman-teman ya. Memang saat pertama kali kita merintisnya itu memang tidak gampang teman-teman ya, dan tidak mudah, tapi saat kita menekuninya terus menerus, maka pembeli itu akan datang dengan sendirinya teman-teman ya. Oke, jadi sekian dulu pembahasan saya, dan jika channelnya terdapat informasi dari video ini yang kurang jelas saya sampaikan, nanti teman-teman bisa tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu jelaskan lagi. Dan jika channelnya teman-teman memiliki permasalahan tentang tanaman teman-teman di rumah, baik tanaman hias, tanaman buah, ataupun kan tanaman perkebunan, itu teman-teman bisa juga tulis di kolom komentar dengan permasalahan yang sedang dialami, dan juga nanti saya akan bantu carikan solusi atas permasalahan yang sedang dialami. Dan jika seandainya di video ini terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.